Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Iya. Ya, tinggal diarahkan saja Ibu Darni. Kalau yang punya silsilah itu anak Maria. Sementara yang datang ke Paulus itu sudah pasti tidak bersilsilah karena dia bukan manusia, kan gitu. Oh gitu ya. Mantap. Iya. Iya, Bang. Kan Paulus mengaku yang memberikan Injil kepada dia 13 buku itu bukan manusia. Berarti makhluk yang tidak bersilsilah, kan gitu ya. Nah, kalau silsilah yang tadi itu anak Maria, jelas itu punya silsilah dari Adam. Nah, sedangkan bagaimana mau dikatakan yang datang kepada Paulus anak Adam sementara dia bukan manusia? Beda itu, beda. Jadi 2025 saudara-saudara Kristen harus sadar bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukanlah anak Maria, tetapi Yesus lain yang Yesus nubuatkan sendiri. Waspadalah kepada Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku nama Yesus, berkata akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jadi satu kesalahan fatal yang dilakukan kalau diakui dua-duanya. Yesus bersilsilah tapi diakui juga sebagai Tuhan. Tuhan mana ada bersilsilah. Tapi karena Kristen kekurangan ilmu tentang itu, mereka hanya lebih membesarkan dogma dan doktrin. Pokoknya juru selamat kita Yesus, titik. Terkait pendalaman materi ke Bible, itu Kristen tidak konsen ke situ. Yang mereka tahu Tuhan kami Yesus, tak ada keselamatan di luar Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan, kami diselamatkan oleh karena kasih Yesus, karena darahnya. Itu aja yang mereka tahu. Tapi mereka lupa bahwa Yesus itu datang ke atas muka bumi harus dikenali sebagai utusan. Kalau mengenal Yesus di luar daripada itu diusir. Itu diusir. Nah, oleh karena itulah kemudian aneh rasanya kalau Yesus itu disembah, dijadikan Tuhan, tapi di sisi lain juga diklaim dia punya silsilah. Nah gitu. Jadi saatnya lah 2025 ini saudara-saudara Kristen sadar bahwa ada dua Yesus. Yesus yang adalah Nabi dan Yesus yang adalah iblis yang datang kepada Paulus itu adalah oknum yang berbeda. Demikian. Baik, saya tanggapi ya, brother. Ya, Anda silakan. katakan Paulus berjumpa dengan iblis. Ya, kalau saya lihat di dalam Yesus Kristus ya Tuhan kami, di sini dikatakan Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 8 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9 dan Yohanes 12 ayat 46. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 3. Maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadi. Ini hari pertama ya, belum ada matahari. Matahari ada hari yang keempat. Matius 4 ayat 16. Maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang menderang. Dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut, terbitlah terang. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Berarti jelas ya, bukan dari iblis, dari Tuhan Yesus Kristus. Ku tambahi lagi. Haleluya, puji Ku Tuhan. tambahi, Yesus terang, Yesus kebenaran. Berarti yang lain kegelapan. Oke, baik. Ya, Yesus membantah semua dalil-dalil Anda, di mana Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Itu satu. Yang kedua, di dalam kitab 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis.
Yudas berkhianat, dibinasakan oleh Yesus. Imam-imam kepala membuat saksi palsu, dibinasakan oleh Yesus. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, membuat tipu muslihat untuk membinasakan Yesus. Itu pun dibinasakan oleh Yesus. Jadi adalah satu hal yang mustahil ketika Yesus datang sebagai utusan Tuhan, diberi misi untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, justru mati oleh perbuatan iblis. Ini saudara-saudara Kristen, saya katakan bahwa saatnya 2025 ini Anda menitip beratkan keimanan Anda terhadap akal Anda. Jangan dogma doktrin yang berupa cahaya yang datang ke bumi itu menurut Yesus adalah iblis. Jadi jangan Anda bangga, kami anak-anak terang tapi makan babi, kami anak-anak terang tapi nyembah orang, kami anak-anak terang tapi membatalkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Iblis itu terang. Kata siapa? Kata Yesus. Matius 12 nomor 22 dan seterusnya, jelas sekali orang yang kerasukan iblis buta matanya karena silau akibat terang. Jadi jangan Anda bangga. Bintang timur, Helel bin Zakar juga itu adalah terang. Matahari juga terang, lampu juga terang. Bahkan saya punya wudhu, wajah kalau sudah wudhu juga terang. Tetapi bukan saya Tuhan, bukan saya setan, bukan. Tuhan menciptakan terang. Terang itu adalah bagian daripada iblis. Masalahnya di mana? Pokok entrinya itu ada di 1 Yohanes 3 nomor 8. Yesus datang membinasakan iblis. Sedangkan Kristen mengimani Yesus mati akibat ulah iblis. Coba pakai rasio. Seimbangkan antara Bible dengan akal saudara-saudara. Nyambung tidak itu? Ketika iblis berhasil membunuh Yesus, sedangkan dia datang untuk membunuh iblis. Kok jadi dia yang dibunuh? Itu makanya saya katakan solusi terakhir adalah saudara-saudara Kristen harus mendudukkan perkara ini dengan benar. Apa itu? Yesus meramalkan adanya iblis yang mengaku bernama Yesus dan berkata dialah Mesias. Lanjut, Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang bukan manusia bernama Yesus. Tergenapi kan? Tergenapi. Apa yang terjadi setelahnya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bagaimana dengan kelakuan pengikut ini? Tengok cara kehidupan dia. Menuhankan anak orang. Yesus pernah ajarkan? Enggak. Coba Anda baca Yohanes 13, Yohanes 18 nomor 7. Yohanes 18 nomor 17 nomor 3. Apa di situ finalnya? Hidup kekal. Anda ingin hidup kekal? Mau? Mau. Bagaimana caranya mengenal Yesus? Agar kita mendapat hidup kekal, kita kenal Yesus ini sebagai apa? Kita kenali Yesus, kita imani Yesus, kita percaya Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan. Itu kuncinya kalau mau selamat. Sedangkan hari ini Kristen mengenal Yesus itu sebagai apa? Tuhan itu sendiri. Pantaslah kalian diusir, karena kalian adalah pembuat kejahatan. Demikian. Brother, saya tanggapi ya, Anda menyebutkan di dalam Lukas 10 ayat 18 di mana malaikat itu adalah terang, ya salah. Di dalam tulisan ini dalam Alkitab saya, maka kata Yesus kepada mereka itu, aku nampak iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cahaya dia ya, dia jatuh seperti kilat. Ya, bukan cahaya. Supaya kamu sadar ya, brother. Bang Zuma. Ya, kilat itu bukan cahaya, bukan. Bukan cahaya. Salah ya? Kita. Kamu salah. Gugur kamu ya. Iya. Baru kedua, Astrampe itu bukan cahaya. Anda katakan tadi bahwa iblis ya Yesus Kristus itu, ya salah kamu. Dan rencana iblis sampai dia disalib, tidak. Kalau Anda tahu Tuhan Yesus Kristus memberitakan hal sengsaranya
ya, pada pertama kali, ketiga kalinya, dan akhir kalinya, ya. Di dalam pertama kali Matius 16 ayat 21, ya, daripada masa itu mulailah Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa ia wajib, dengar baik-baik ya, mulailah Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua dan daripada kepala imam dan ahli Taurat sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Ketiga kalinya, ya, Matius 20 ayat 18 sampai 15. Bahwa kita ini pergi naik ke Yerusalem dan anak manusia itu akan diserahkan ke tangan kepala imam dan ahli Taurat. Maka mereka itu akan menghukumkan dia mati. Ayat 19, lalu menyuruhkan dia ke tangan orang kafir. Lalu ia menyerahkan dia ke tangan orang kafir supaya ia diolok-olokannya dan disesanya serta disalibkannya, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula, ya. Akhir kalinya Matius 26 ayat 2 sampai 4. Kamu memang mengetahui bahwa 2 hari lagi akan ada hari raya Paskah dan anak manusia akan diserahkan supaya ia disalibkan. Maka pada masa itu berhimpunlah segala kepala imam dan orang tua-tua kaum itu di balai imam besar yang bernama Kayafas. Lalu berpakatlah mereka itu sama sendirinya hendak menangkap Yesus dengan muslihat supaya membunuh dia. Jelas ya? Ini Yesus sendiri yang berkata, ya, kepada saya dan Anda, supaya Anda sadar, ya, bukan rencana iblis, ya. Ini semua karena Yesus sudah tahu akan terjadi untuk Anda dan saya supaya kita selamat. Oke. Kita bongkar yang kebohongan dan sekaligus kebusukan doktrin dogma yang barusan kita dengarkan. Satu hal yang perlu dipahami oleh Kristen, bahwasanya Bible itu dituliskan puluhan tahun setelah keadaan berlanjut. Tidak dituliskan pada masa Yesus itu hidup, tapi dituliskan setelah iblis berkarya. Yesus terangkat ke langit, iblis kemudian melakukan aksi-aksi. Di dalam Matius 24 nomor 24, bahwasanya orang-orang pilihan pun tidak lepas daripada penyesatan iblis yang datang mengaku-ngaku Yesus. Nah, satu hal yang menarik kemudian, ketika Anda mencoba untuk membohongi publik dengan berkata bahwa kilat itu bukan cahaya. Di dalam bahasa Yunani, kilat itu disebut dengan kata astrape. Astrape itu cahaya, Bung. Halilintar, cahaya atau kilat. Hanya orang sedeng yang tidak mau mengimani atau tidak mau tahu kalau kilat itu cahaya. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Anda gagal di situ. Anda telah melakukan kebohongan terhadap publik, dan itu memang cerminan dari ajaran agama saudara. Suka menipu, cerdik, licik, demi untuk menyampaikan misi iblis agar manusia terperdaya dan tunduk untuk menyembah dirinya. Nah, kita tidak perlu jauh, karena kalau Anda sampai mengutip Matius 26, semuanya akan terbongkar di sana. Cukup Anda memahami, karena Anda itu pendatang baru dalam kehidupan Yesus. Anda bukan pengikutnya, Anda bukan Bani Israel, Anda Kristen, penganut ajaran yang berasal dari Barat. Anda harus catat itu dulu. Sedangkan yang Anda harus tahu, kejadian pra penyaliban yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada zaman itu. Ketika orang-orang Yahudi mendatangi Yesus sejenak setelah mereka punya niatan untuk membunuh Yesus. Di Yohanes 8, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Catat ini, catat kalimat Yesus ini.
Ini Yesus yang adalah nabi, bukan Yesus yang adalah iblis. Catat ini. Kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuhku. Dengan kata lain, Yesus menutup adanya nubuat tentang pembunuhan atau adanya penebusan dosa dari Tuhan dengan menjadikan dirinya sebagai korban. Yesus menutup pintu itu, tak ada lagi nubuat. Kenapa? Karena orang yang ingin membunuhnya justru dikatakan adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Tidak ada Yesaya di dalam diri orang tersebut. Tidak ada kemudian Yeremia di dalam tubuh mereka. Tidak ada Mazmur di dalam tubuh mereka. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa nubuatan pembunuhan itu tertulis di kitab perjanjian lama. Karena kitab perjanjian lama adalah firman Elohim, firman Tuhan. Dan kata Yesus, kamu ingin membunuhku karena dalam dirimu tidak ada kitab perjanjian lama. Catat. Catat ini. 2025 kalian harus sehat semua. Kemudian data nomor 38-nya apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang kulihat pada Tuhan, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu yang ingin membunuhku berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi Yesus punya bapak yaitu Elohim, dan yang ingin membunuh Yesus juga punya bapak yaitu iblis. Catat itu. Itu poin kedua dari Yohanes 8:37 dan 38. Poin ketiga, data nomor 39. Orang-orang ini ketika Yesus berkata bapakmu menginginkan agar engkau melakukan pembunuhan terhadap aku, sementara bapakku tidak menginginkan itu, maka orang-orang Yahudi menjawab, bapak kami adalah Abraham. Mereka ingin mencoba mengelabui Yesus. Kamu mengatakan bapak kami ingin membunuhmu. Tidak, bapak kami adalah Abraham. Lalu Yesus menjawab apa? Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang diajarkan oleh Abraham. Adakah Abraham mengajarkan membunuh manusia menebus dosa? Bukankah Abraham diajarkan kemudian menebus dosa dengan darah domba binatang? Itu Yesus mengatakan tentulah kamu akan melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Apa cakupannya? Kamu ingin membunuh aku. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang melakukan keinginan iblis. Begitu juga orang yang mengaminkan pembunuhan terhadap Yesus adalah orang-orang yang mengaminkan pekerjaan iblis. Kristen mengaminkan pembunuhan ini, berarti Kristen adalah pengikut iblis. Kenapa kalian kemudian mengaminkan pekerjaan ini tentang penyaliban, dinebus dosa untuk dosa kita ini dan semuanya? Itu karena Anda mengimani Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Makanya kalian menerima hasil hadiah dari pekerjaan iblis. Paham tidak sampai di situ? Saya berharap tahun 2025 kalian itu paham bahwa yang membunuh Yesus dan yang mengaminkan pembunuhan Yesus itu adalah gerombolan iblis. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Itu jelas itu. Jadi kalian menginginkan bapak yang punya misi membunuh orang suci Yesus itu iblis. Berapa kali iblis mau dibunuh oleh Yesus? Berapa kali? Gagal, sampai pada akhirnya Yesus diangkat ke langit, yang dibunuh adalah penggantinya, dan Anda menyembah kemudian pengganti dari Yesus. Saya kira begitu, Bung. Ingat kembali ya, kamu belajar lagi saudara, yang disebut dalam kitab Lukas 10 nomor 18 itu adalah cahaya. Dalam bahasa Yunaninya astrape. Astrape itu artinya cahaya. Jangan membohongi publik. Oke, silakan. Ya, baik ya. Anda kan pernah lihat kilat kan? Kilat bertahan saja berapa detik, susah kita lihat cahaya itu ya. Supaya kamu tahu,
cahaya itu seperti apa? Ya, itu pertama. Saya jawab itu. Kamu katakan tadi tidak ada di dalam perjanjian lama tentang penebusan. Supaya kamu sadar ya, saya baca ayatnya di dalam Matius. Perjanjian lama Matius. Tidak, ini tentang ada Dia di baru Keluaran itu. 28, Keluaran 28 ayat 8, Yeremia 31 ayat 31, Sakaria 9 ayat 11. Ya, di sini di mana di dalam Matius 26 ayat 27 ya sampai ayat 28, lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak. Perjanjian lama. Jalan Perjanjian lama. keampunan dosa. Ya, Keluaran 24 ayat 8, Yeremia 31 ayat 31, Sakaria 9 ayat 11. Anda katakan tadi muslihat iblis? Tidak. Ini semua dari rencana Allah Tuhanmu. Baik. Di sini muslihat Yudas, saya baca ya. Di dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayat 22, supaya kamu sadar ya. Kemudian pergilah seorang dari dalam pinggang sekaligus dengan aku, itulah dia yang akan menyerahkan aku. Maka anak manusia pergi juga, sebab sudah tersurat halnya. Tetapi wahai bagi orang itu yang menyerahkan anak manusia, alangkah baiknya bagi orang itu jikalau tiada ia dilahirkan. Ya, ini rencana Allah Tuhanmu, bukan iblis ya. Karena Yesus sendiri sudah tahu jalan ceritanya dan skenarionya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kebohongan kembali terjadi ya teman-teman. Yang pertama saya minta nubuat ya, karena Yesus mengatakan tidak oleh firman di dalam dirimu maka engkau ingin membunuhku. Ini bertentangan dengan Yesus. Jadi saudara sedang mewakili iblis untuk melawan Yesus dengan mengutip dalil-dalil yang tidak sinkron, tak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang saya jelaskan kepada saudara. Kita lihat Yeremia 31 nomor 31 yang Anda sebutkan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalian bukan kaum Yehuda, kalian bukan kaum Israel. Jadi penipuan demi penipuan tahun 2025 itu sudah harus dihilangkan demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan membodohi anak bangsa, ya, nggak boleh. Indonesia harus habis orang-orang bodoh, orang-orang jahil.
Harus cerdas semuanya, nggak boleh menjadi pagan. Di sini mengenai perjanjian dengan orang Yahudi, Yehuda dan juga Israel. Jangan tipu-tipu. Kemudian Zakaria 9 nomor 11. Di situ original teksnya Anda lihat, Barij itu bisa mengerti perjanjian, bisa perjanjianmu bukan perjanjianku. Tuhan tidak pernah melakukan perjanjian dengan anak keturunan Abraham dengan memperjanjikan darah manusia. Justru dikatakan dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, dusta jangan kau umbar-ubarkan. Jangan kau ubar-ubar dusta itu. Jangan kau sebar-sebarkan dusta itu. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi jangan mimpi. Langkahi dulu mayatnya Yesus yang berkata di dalam Yohanes 8 bahwasanya orang yang ingin membunuhnya dikarenakan tidak ada firman di dalam dirinya. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu si iblis sendiri. Jawab mereka yang ingin membunuh Yesus. Kami ini dilahirkan bukan dari zina loh. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, jadi orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya adalah iblis. Ini jelas. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kebohongan-kebohongan Anda di tahun-tahun yang lalu, tahun 2025 ini tolong jangan lagi diumbar, jangan lagi dipamer depan publik kayak begini. Jangan. Kilat bukan cahaya. Hah? Kilat bukan cahaya. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, saya simpulkan, jangan terlalu panjang kita ya, nanti bingung yang dibawa. Saya simpulkan, orang yang punya misi membunuh Yesus adalah orang yang menjalankan misi iblis. Orang yang menerima penyaliban sebagai konsep keselamatan adalah orang yang menerima hadiah dari iblis. Maka yang kalian sembah adalah iblis, bukan anak Maria yang adalah nabi bagi Bani Israel. Ujung-ujungnya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, kalian diusir oleh Yesus. Padahal level kalian sudah tinggi, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Apa yang terjadi? Kalian diusir dan dikatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian tidak dikenali Yesus. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus yang kalian panggil-panggil itu adalah iblis yang menipu kalian dengan mengatasnamakan Yesus. Makanya Yesus yang asli setelah datang dia berkata, loh, aku tidak mengenal kalian. Selama ini kalian menyembah siapa? Yesus juga loh. Oh, itu bukan aku, itu adalah iblis yang sudah aku nubuatkan kepada murid-muridku. Lukas 21 nomor 8. Wahai murid-muridku, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Makanya yang menjadi Kristen itu bukan orang Yahudi, yang menjadi Kristen itu orang Barat. Sampai ke Indonesia kalian ikuti. Demikian. Baik brother ya, Anda katakan bahwa Yesus Kristus hanya kepada satu ya, di dalam dikatakan utusan di sini bahwa hanya domba yang hilang dari umat Israel ya. Kalau Anda baca Lukas 4 ayat 43, di sini dikatakan wajiblah juga kepada negeri lain pun aku memberitakan kabar kesukaan
dari hal kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 34, mengumpulkan anak-anakmu semua seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, ya, supaya kamu tahu. Dan di sini ya berbicara Bapa, kamu sempat menyinggung tentang Bapa itu. Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9, di mana Filipus ya berkata, Tuhan, tunjukkanlah itu Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab, Filipus, kamu telah nampak aku, kamu telah melihat Bapa itu. Keluaran 3 ayat 6, dan lagi firman-Nya, aku inilah Allah Bapa, yaitu Allah Ibrahim dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Musa, maka sembahnya saya Tuhan. Matius 17 ayat 3, Musa bertutur dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan juga 1 Samuel 3 ayat 4, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Ya, berarti di sini Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Kalau Anda lihat, jelas ya, Filipus dapat melihat Bapa itu. Bagi baik. Oke, kita lihat di dalam Yohanes 14 data yang Anda coba untuk pakai untuk menipu. Lagi-lagi saya katakan menipu ya, karena itu tidak ada konsep itu kepada Yesus dan kepada murid-muridnya. Anda melihat ketika muridnya berkata, Guru, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Anda seharusnya sudah paham di situ. Tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Anda harusnya sudah sadar di situ. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Katanya tadi melihat Bapa, melihat Yesus, melihat Bapa. Kok dia pergi kepada Bapa? Ini karena apa? Karena Anda sudah didoktrin Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Sehingga ketika ada pernyataan Yesus, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Seketika itu juga kamu takjub dan mengatakan, wow, benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Bung, kalau Anda melihat di dalam data yang saya sajikan tadi, Yohanes 8 nomor 29, apa kata Yesus di sana? Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah dua orang. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Cobalah sekali-sekali Anda itu gunakan akal. Ini sekarang sudah 2025. Engkau menghakimi manusia, sedangkan aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, berarti ada pribadi yang menyertai aku. Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Tapi selama ini yang kita pahami, Kristen selalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri. Aku berdua dengan Tuhanku.
Kalau di dalam pengajaran Al-Quran disebut inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Tuhan bersama dengan aku, bukan berarti aku adalah Tuhan. Kenapa Anda mengusung Yesus itu Tuhan dengan mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa? Kenapa Anda tidak mengatakan siapa membunuh aku, dia membunuh Bapa? Siapa yang mengandung aku, dia mengandung Bapa? Siapa yang netein aku, dia netein Bapak. Siapa yang menampar aku, dia menampar Bapak. Kenapa hanya pada poin itu saja? Karena sejatinya kalian itu adalah perpanjangan tangan iblis untuk mencuci otak manusia agar manusia itu menyembah makhluk yang bernama Yesus, yang sebenarnya yang mengajarkan kalian menyembah sosok yang bernama Yesus adalah iblis itu sendiri yang datang kepada Yesus. Saya simpulkan, siapapun di atas muka bumi ini yang mengimani pembunuhan Yesus itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah pengikut iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Tadi saya sudah terangkan kepada saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh dalam dirimu. Ya, tidak beroleh dalam dirimu. Ada tamu saya, tidak lama lagi saya balik. Ya. Tunggu ya. Satu kebohongan yang saudara jual di sini, ketika Anda berkata Musa berbicara kepada Yesus, itu orang Yahudi kalau dengar itu muntah darah. Karena itu adalah kebohongan yang dijual oleh Barat ke dunia non-Yahudi. Ingat kata orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu yang kamu ikuti kan? Nah itu, jadi Anda pengikut penyesat orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak percaya dengan agama Kristen, sekte apapun dari kalian tetap aja dianggap sampah oleh orang Yahudi. Demikian. Aku dulu membantu Bapak itu. Di sini tadi ku catat Alkitab ditulis setelah iblis berkarya. Anda Kristen ajaran dari Barat. Adakah ajaran penebus dosa? Apakah enggak tahu Bang Juma di kalian ada penebus dosa? Hadis Muslim nomor 4971. Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia di hari kiamat kelak. Sekelompok dan kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu cara kalian untuk apa? Penghapusan dosa. Membawa dosa mereka sebesar gunung. Dosa kalian sebesar gunung akan ditimpakan kepada Nasrani dan Yahudi. Apa itu? Mending seperti kami. Yang menebus kami adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 11. Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Dia penebus. Itulah melalui siapa? Firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Nah, Allah itu penebus. Sudah ada tercatat di dalam Yesaya. Makanya dikatakan berimanlah engkau kepada kitab-kitab para nabi. Yesaya ini kitab para nabi. Kenapa nggak ada di buku kalian? Makanya kalian nggak tahu tentang penebusan. Karena tidak ada di buku kalian. Tidak ada kitab kalian, kitab Yesaya. Nah begitu. Ayat selanjutnya. Yesaya 52 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan umatku. Sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Siapa yang menghujat-hujat Tuhan itu sepanjang hari? Kalian kan? Kami nggak menghujatnya.
Yesaya 53 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia. Akulah dia. Kan itu katanya sih, kata Yesus kepada si Filipus itu, akulah dia. Nah, akulah dia yang berbicara. Ya, aku. 1 Timotius 2, ini perjanjian baru. Tadi semua yang kubacakan di perjanjian lama tentang penebusan. Sekarang 1 Timotius itu dinubuatkan di perjanjian lama, lalu digenapi di perjanjian baru. 1 Timotius 2 ayat 6. Yang telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kecelakaannya, yaitu rencana kecelakaan dari semua telah ditetapkannya di dalam Kristus. Itulah dia sebagai korban penebus salah di dalam Lukas 22 ayat 44. Dalam ketakutan, Kristus menempatkan dirinya sendiri pada bagian yang harus dilaksanakan, dan ia sedang memasukinya sekarang untuk menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ayat terakhir, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, makanya Yesus itu dikatakan seperti itu karena yang dikutuk itu adalah kutuk dosa. Tadinya kita manusia ini karena saking jijiknya Allah itu melihat kita, dosa kita sudah semakin banyak, semakin meninggi sampai menggunung, maka kita harus mempunyai perantara. Itulah Yesus Kristus. Begitu guys. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, Al-Quran sudah menjelaskan bagi umat Islam itu adalah sebuah keuntungan. Menjadi Islam adalah sebuah keberuntungan. Intinya masuk Islam pasti beruntung. Itu dulu. Terlepas bagaimana Kristen memahami hadits, itu karena kelemahan ilmu yang mereka miliki. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman. Ini kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka lah orang-orang yang mewarisi, ulaikal warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini dulu yang harus dicatat. Belum meninggal umat Islam itu mereka sudah beruntung. Mereka sudah punya warisan di surga. Yang namanya warisan milik kepribadian, hak prerogatif sang pewaris. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin dikarenakan mereka memiliki warisan. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini yang dicatat dulu. Jadi sebelum umat Islam itu meninggal dunia, mereka sudah punya warisan yang bernama Firdaus. Lalu bagaimana dengan hadits yang tadi? Terang kok dikatakan di hadisnya. Jelas kok bagi kita yang beriman, bagi kita yang berakal. Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Titik. Umat Islam datang membawa dosa sebesar gunung, lalu Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah hapuskan dosa-dosanya. Urusan Allah kemudian adalah dosa itu mau dilemparkan ke batu, dosa itu mau dilemparkan ke kucing, ke ayam, ke gajah, ke Kristen, ke Katolik, ke Buddha, Hindu. Itu urusan Allah, bukan urusan kami umat Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, setelah dosa-dosa itu dihapuskan, ya umat Islam sudah merdeka dong. Al-Quran mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i
Dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika kiamat Allah mengumpulkan manusia. Itulah hari bagaimana dosa-dosa diungkapkan oleh Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan ketika ia hidup, dia beramal saleh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jelas ini. Jadi ketika umat Islam mati bawa dosa, datang kepada Allah, sebesar gunung pun dosanya telah dihapuskan oleh Allah. Selanjutnya dosa itu mau dilemparkan ke gunung, dosa itu mau dilemparkan ke rumah, ke gedung, ke sungai, ke laut, ke langit, ke malaikat, ke setan, ke Kristen, itu urusan Allah. Yang jelas dosa-dosa umat Islam diampuni dulu, lalu Allah melimpahkan kemudian dosa-dosa itu kepada orang kafir, itu urusan Allah. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu kemudian Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Darda kemudian berkata, maka hal ini diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu beliau bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi Muhammad SAW? Kemudian sahabat Umar bin Abdul Aziz menjawab, ya, Nabi Muhammad telah menceritakan itu kepada aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal kecuali Allah akan memasukkan, memperlihatkan ke dalam tempat neraka Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam ketika meninggal, Allah akan memperlihatkan, ini loh nerakanya orang Yahudi, ini loh nerakanya orang Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin meninggal kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggantikan tempatnya di neraka dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Islam. Karena umat Islam adalah umat yang beruntung. Qad aflahal mu'minun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Sekarang permasalahannya adalah, ketika ini sudah diketahui bahwa umat Islam itu adalah umat yang beruntung, kenapa enggak masuk Islam? Kalau sudah tahu bahwa dosa-dosa umat Islam akan dihapuskan dan dosa-dosa itu akan diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kenapa tidak masuk Islam? Kenapa masih Kristen? Kalau sudah tahu bahwa di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23 Yesus akan mengusir orang yang menyembahnya, yang mengusir setan bermujizat bernubuat pakai namanya, kenapa masih Kristen? Jawabannya, karena iblis telah mempenjarai dan telah memperangkap dan telah memborgol dan telah memperdaya menipu Anda. Iblis tidak reda, iblis tidak mau kehilangan pasukan. Maka sebesar apapun kebenaran yang ditorehkan Al-Quran dan sepalit apapun Bible menceritakan Kristen akan diusir ke neraka, iblis tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan rela kemudian pengikutnya seperti Budarni melepaskan kemudian iblis itu. Ini jelas nih. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau mau beruntung, kada aflahal mu'minun, menjadilah orang mukmin. Karena orang mukmin ulaika humul warisun, mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan Kristen mewarisi neraka Jahannam. Matius 23 nomor 15. Silakan. Oke, beruntunglah orang-orang yang beriman. Itulah kami pengikut Injil. Nah, di dalam hadis tadi dikatakan bahwasanya dosa-dosa kalian akan dibebankan kepada umat Yahudi dan Nasrani. Sementara di dalam Quran surat 2 ayat 62 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beruntunglah orang-orang beriman ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya ya, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Yahudi. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Makanya dikatakan juga di dalam Quran surat Al-Imran 55, pengikut Isa, pengikut Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman.
Karena apa? Pengikut Injil ini, kami umat Kristen, umat Nasrani adalah pengikut kebenaran. Makanya kami akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Begitu Bang Juma. Tetapi di hadis kenapa dikatakan ditimpahkan kepada orang Yahudi? Pelin-pelan. Bagaimana ini? Di Quran surat 2 ayat 62, kami orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman akan didekatkan kepada Allah. Sementara di dalam Quran surat Ali Imran 55, pengikut Injil, yaitu kami yang mempelajari Injil ditinggikan kelak di akhir zaman. Bayangkan, sampai akhir zaman loh. Sampai akhir zaman itu maksudnya hari kiamat. Pengikut Injil masih ada, mulai dari sekarang sampai di akhir zaman. Makanya dikatakan Allah, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Alkitab ini terdiri dari Taurat, Zabur, dan Injil. Maka kami adalah orang-orang yang beriman. Kami beruntung orang-orang yang beriman. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Silakan. Baik, kita ambil dari data yang pertama terkait dengan orang-orang beriman, kemudian seperti yang digambarkan oleh Ibu Darni dalam surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman. Kristen tidak masuk di sini. Kristen tidak masuk di posisi beriman. Orang beriman itu adalah orang yang melampaui keyakinan, berlandaskan akal. Orang beriman adalah orang yang melampaui keyakinan mereka, kepastian daripada keselamatan mereka dengan akal. Orang semua boleh mengatakan dirinya beriman, tetapi iman yang betul, kepercayaan yang betul adalah yang berlandaskan atas akal. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Budani. Sabar ya, sabar. Gangguan sedikit. 15 menit, 15 detik. 1, 2, sabar ya. Sabar. Oke. Teman-teman YouTube gimana, aman? Oke, lanjut. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah orang yang menggunakan dalil firman Allah yang datang kepada Bani Israel dan juga Bani Ismail, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pengikut siapa? Nabi Musa. Orang-orang Nasrani adalah pengikut Nabi Isa. Sedangkan Anda bukan pengikut Nabi Musa, bukan pengikut Nabi Isa. Anda adalah pengikut makhluk halus yang datang kepada Paulus. Beriman kepada Allah dan melakukan kebajikan. Kalian tidak melakukan kebajikan, kalian menyembah anak orang. Melandaskan Anda adalah kaum kafir. Mereka semua mendapatkan pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sekali lagi, ini tak ada sedikit pun Kristen di sini. Tidak ada Kristen yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Lalu kemudian terkait dengan data yang Ibu katakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 tadi, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina taba'uk fauqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Dalilnya begitu. Maaf saya ditegur kalau saya salah ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku. Tidak ada penyaliban. Nabi Isa diangkat. Mazmur 91. Nabi Isa diangkat, tidak terjadi penyaliban. Kristen terjadi penyaliban.
Jadi di sini bukan orang-orang Kristen, justru Nabi Isa dibersihkan tadi orang-orang kafir melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Isqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tama'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Subhanallah. Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir melalui lisan murid-muridnya Bani Israel, dilanjutkan lisan Nabi Muhammad, dilanjutkan lisan para sahabat dan kaum muslimin dan muslimat sedunia, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Siapa yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam? Umat Islam rahmatan lil alamin. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, Allah terkait dengan orang-orang kafir, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Jadi kalau umat Islam kada aflahal mu'minun, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang beriman, orang-orang Islam, orang-orang mukmin, mereka itu adalah orang yang mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang kafir juga ada warisan, yaitu warisan neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir bagi mereka adalah jahannam. Apa kata Allah? La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Itu kata Allah, kulla kafur, kata Allah. Dan mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari azab mereka sedikit pun. Demikianlah Allah membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal. 2025 orang Kristen harus menyadari itu, bahwa yang disembah mereka itu adalah bukan Nabi Isa. Yang disembah itu adalah orang yang kemudian mengatasnamakan Nabi Isa, tapi sesungguhnya mereka adalah makhluk gaib yang kemudian Yesus pun sudah menubuatkan bahwa bahkan Al-Quran pun sudah menjelaskan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukasirun wa ayyaduna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah adalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka. Jelas ini. Yesus juga mengatakan kepada muridnya, ingat Bu Darni, 15 detik terakhir, ketika Yesus tampil di tengah-tengah Bani Israel sebagai guru, Yesus memiliki murid. Tidak ada satupun muridnya orang Batak, tidak ada satupun muridnya orang Jawa, tidak ada satupun muridnya orang Makassar. Semua murid-muridnya adalah Bani Israel. Dan Yesus berpesan, waspadalah kepada non-Yahudi yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ketika Yesus mengajarkan muridnya jangan percaya, beberapa tahun kemudian ke depan di luar Yahudi, ketika datang orang mengaku Yesus, justru dipercaya. Kalianlah penerus orang tersebut. Saya kira demikian. Silakan lanjut lagi makan siang. Lalu Quran surat 2 tadi ayat 62, ayat ini tidak termasuk Kristen. Nah, pengikut Injil itu saya menurut kami, kekristenan kami, ya. Tadi kan itu framing kalian. Sekarang ini kan keimanan kami. Pengikut Injil itu adalah kami umat Kristen. Hanya orang Kristen yang pemegang Injil. Nah sekarang kalau bukan orang Kristen yang mengikut Injil, kan nanti akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Jadi siapalah itu dari sekarang? Sekarang mana kelompoknya itu yang pengikut Injil itu? Itu satu ya, pertanyaan nanti Bang Juma jawab. Lalu di sini Nabi Isa, Bang Juma bilang diangkat. Sekarang sewaktu masa apa dia diangkat itu? Dan siapa yang diserupakan itu? Di mana dalilnya bahwasanya bukan dia yang disalib itu, tetapi diangkat?
Dalam masa apa dia? Maka dia diangkat. Nah, itu ya, 2 pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan kenapa Nabi Isa itu tidak ada satu murid Yesus di luar Israel, tidak ada murid Yesus, kan begitu? Yes, memang benar. Di luar dari Bani Israel tidak ada murid Yesus yang awal, mula-mula, ya. Mula-mula kan Yesus itu diturunkan ke Bani Israel. Maka dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 ke seluruh dunia. Di dalam Markus dikatakan ke segala makhluk yang berakal, ya kan? Lalu dikatakan sampai ke ujung bumi. Dikatakan seperti itu. Jadi awalnya kami juga percaya Yesus itu awalnya memang bukan sama orang Batak awalnya, tetapi kepada Bani Israel. Tetapi karena Yesus mencintai manusia-manusia di luar dari Bani Israel, makanya sebelum dia terangkat ke surga, dia sempat mengatakan kepada murid-muridnya agar pergi mengabar ke seluruh bangsa. Makanya sampai kepada kita, ke Medan, ke Siantar, ke Samosir, atau kemanapun itu daerah-daerahnya, makanya ada para penginjil, maka sampailah itu. Jadi kalau manusia tidak menginjil, maka kita akan dituntut pertanggungjawaban kita untuk penginjilan. Itu saja Bang Juma, jadi aku nggak usah banyak pertanyaan, hanya yang kedua tadi. Apa ayat ini tidak termasuk Kristen, penginjil Injil, ya kan? Di mana sekarang pengikut Injil itu? Padahal nanti sampai akhir zaman akan ditinggikan. Yang mana itu? Mana kelompoknya yang pengikut Injil itu? Kalau kami merasa kami pengikut Injil, tapi kalau kalian mengatakan kami orang Kristen nggak pengikut Injil, ya sah-sah saja. Nanti saja hakim yang adil turun. Nah gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepadamu wahai Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Torah dan juga Injil. Bu Darni kemudian bertanya, mana Injil itu dan siapa pengikutnya? Injil itu datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, bukan datang kepada Kristen tapi kepada Bani Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang dimana Nabi Isa alaihi salam memberitakan kabar gembira kepada pengikutnya Bani Israel bahwa setelahku nanti akan datang seorang utusan lain yang mengabarkan tentang kebenaran bernama Ahmad. Kata Rasul, kata Al-Quran, ketika kemudian Rasul itu datang, kata Nabi Isa kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka kemudian menolak Nabi tersebut, bahkan mengatakannya sebagai tukang sihir yang nyata. Nabi Isa berkata kemudian di dalam Injil, wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, saya ini adalah rasul untuk kalian yang membenarkan kitab Taurat sebelumku, yang datang kepadaku sebelumku, dan kemudian aku memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang penolong lain setelahku bernama Nabi Muhammad. Dan kata Nabi Isa, ketika Nabi itu datang membawa bukti-bukti yang nyata, orang-orang kafir akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Terbukti hari ini. Apa dikatakan Nabi Isa pada zamannya terbukti hari ini. Kalau Anda mengatakan Anda pengikut Injil, berarti Anda akan mengimani segala firman yang Yesus ajarkan ke tengah-tengah Bani Israel. Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus ketika di Galilea, 1, tidak memberitakan kitab Lukas. 2, tidak memberitakan kitab Matius. 3, tidak memberitakan kitab Markus. 4, tidak memberitakan kitab Yohanes. 5, tidak memberitakan surat-surat Paulus.
Berarti Yesus memberitakan apa? Memberitakan Injil yang datang kepadanya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqa musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna at-taura wal injil. Nabi Isa didatangkan Injil. Data yang ada kemudian adalah Bible milik orang Kristen itu jauh dituliskan setelah Yesus itu telah terangkat dari bumi ke langit. Ya, jadi sangat jelas kemudian Bible yang Anda katakan sebagai Injil itu bukan Injil. Coba kita lihat. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Matius dituliskan kemudian di tahun sekitar tahun 80-an. Kemudian ada yang berkata dituliskan di tahun 66. Kitab Petrus dituliskan tahun 81 sampai tahun 96. Kitab Yohanes dituliskan tahun 40 sampai tahun 140. Lukas dituliskan tahun 62. Kalau Kisah Para Rasul tidak diketahui kapan dituliskan. Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 100. Yakobus dituliskan tahun 47 sampai tahun 48. Begitu seterusnya. Paulus menulis nanti tahun 52 setelah itu. Lalu yang Yesus beritakan di Galilea, Injil Kerajaan Allah itu mana? Kalau Anda bisa menunjukkan ada nama Ahmad di dalam kitab yang Anda genggam, berarti itu adalah Injil yang diberitakan dalam Al-Quranul Karim. Tapi ternyata bukan, maka orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa juga bukanlah Kristen. Saya kira begitu. Kalau Anda bertanya, mana Injilnya? Injilnya datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa ditolak pada kaumnya. Kalau Nabi Isa saja ditolak, apalagi ajarannya. Demikian. Belum Bang Juma, belum Bang jawab. Abang jawab, belum. Belum Abang jawab. Kan nanti akan ditinggikan kelak di akhir zaman pengikut. Oke, baik. Oh, baik. Tentu sekarang ada dong kelompoknya, organisasinya ada. Yang mana itu? Nah, itu. Baik. Jadi diterangkan kemudian Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 159. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Di situ diterangkan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, berlandaskan dalam Matius 24 nomor 30, maka semua manusia akan datang kepada Nabi Isa alaihi salam, dan orang-orang yang disebut ahli kitab, yaitu orang Yahudi hari ini, seketika itu juga akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Dengan demikian ahli kitab, orang Yahudi akan mengaminkan ajaran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang diberitakan Al-Quran itu betul. Maka kata Allah, wa im min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi. Tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam kelak ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Lalu Kristen di mana posisinya pada saat itu? Kristen posisinya jelas di dalam Bible diterangkan kemudian Yohanes 8:42. Yohanes 8:48. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang memberitakan Injil di Galilea, dia tidak pernah membawa kitab-kitab Roma. Yang dikatakan adalah Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti ahli kitab yang mengaminkan dan mengimani Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ketika ada yang bertanya, siapakah mereka nanti yang akan diselamatkan yang pengikut Nabi Isa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Umat Islam mengaminkan itu, maka yang dimaksud diselamatkan di sini adalah pengikut daripada para nabi, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu, saudara. Jadi bagaimana dengan Kristen nasibnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok bisa kayak begitu ya Bang Suma? Padahal kan siang malam kami ini berdoa, bahkan guru-guru kami sampai bermujizat loh, ngusir setan malah. Banyak orang yang disembuhkan dengan doa-doa mereka. Kok bisa kayak gitu ya Bang Suma? Ya dalilnya kembali ke poin itu, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapakku? Hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membuat Tuhan-Tuhan tandingan di hadapanku. Jangan kau membuat kemudian ilah yang menyerupai dengan makhluk, dengan apapun baik di langit maupun di bumi. Sebab akulah Tuhan, Tuhan pencemburu yang membalaskan kemudian manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ini jelas ini. Ini jelas sebenarnya. Sekira gitu, silakan. Baiklah, enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Betul itu. Yang dienyahkan itu orang-orang yang merubah-rubah hukum. 10 hukum ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Karena Yesus kan berkata, 1 titik 1 iota jangan kau rubah hukum. Maksudnya 10 hukum ini, karena ini adalah 10 hukum adalah hukum moral. Jadi seluruh umat manusia jika melakukan 10 hukum ini, itulah pengikutnya. Nah, kenapa Yesus nanti mengenyahkan orang-orang pengikutnya? Karena mereka merubah-rubah hukum. Itu ya. Tapi saya nggak berani siapa orang-orangnya itu. Makanya kita di dunia ini, di bumi ini, harus tetap kita menurut kepada perintah-perintahnya. Karena dikatakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Jika engkau mengenal aku, tapi engkau tidak menuruti hukum-hukumku, engkau adalah seorang pendusta. Jadi, siapa kita manusia yang masih tetap setia kepada hukumnya, itulah yang benar. Itulah kebenaran itu. Jadi makanya dikatakan akan ditinggikan kelak di akhir zaman pengikut Injil. Inilah dia Bang Juma, yang menuruti hukum-hukumnya ini. Karena di dalam Wahyu 11 ayat 19, hukum 10 ini terpampang di bait suci di kerajaan surga. Itu penglihatan Paulus di Yohanes, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Terdapat di dalam kitab Wahyu 11 ayat 19. 10 hukum ini sekarang terpampang di kerajaan surga. Jadi melalui 10 hukum inilah kita nanti dihakimi. Jadi itu makanya dikatakan, apa ciri-ciri umat-umat Allah ini dia menuruti hukum 10 ini. Dan di dalam kami kekristenan menuruti hukum dan setia kepada Yesus dan percaya beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka jika dia nanti datang, kan Yesus yang datang nih hari kiamat, dia akan menghakimi seluruh bumi. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, siapa yang dihakimi? Orang-orang yang tidak setia dengan 10 hukum dan tidak melakukan dengan kasih. Itu yang akan dihajar Yesus ya, akan dicampakkan. Makanya ada ayat di dalam Wahyu 20 ayat 10, nabi palsu itu bersama dengan iblis dan pengikutnya akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu dia Bang Juma. Jadi kami umat Kristen yang masih setia kepada Injil dan hukum Allah, itulah nanti yang akan dibawa Yesus ke dalam kerajaannya. Maka dikatakan Yesus, aku akan pergi kepada Bapa, di mana aku berada, engkau pun berada. Aku akan datang menjemput engkau. Jadi nanti hari kiamat, jika Yesus datang, siapa yang akan dijemput? Itu tadi, yang setia kepada hukum-hukumnya dan melakukan dengan kasih. Itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi Yesus datang menghakimi. Yang datang menghakimi ini adalah anaknya Maria.